Pengacara Sunan Kalijaga bersama sang istri tidak kuasa menahan amarahnya saat melihat terduga pelaku didampingi pihak sekolah dalam proses persidangan yang beragendakan pledoi atau pembelaan dari anak pelaku dalam kasus dugaan perundungan yang terjadi di sebuah sekolah mewah di Bilangan Kemandoran, Jakarta Selatan. Di tengah suasana hujan yang mengguyur Jakarta, Sunan Kalijaga dan pihak kepala sekolah pun terlibat aksi debat karena ia merasa pihak sekolah lebih melindungi terduga pelaku ketimbang putranya yang menjadi korban. Lantas seperti apa ketegangan yang terjadi jelang persidangan kasus dugaan perundungan di sekolah yang melibatkan anaknya tersebut? Benarkah saking kesalnya, Sunan Kalijaga pun juga mempertanyakan keberadaan orang tua terduga pelaku yang sampai saat ini belum juga menunjukkan batang hidungnya. Padahal sudah hampir mendekati sidang pembacaan putusan kasus yang diduga menimpa anaknya tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hati orang tua mana yang tidak teriris jika kepercayaannya untuk menetapkan sang buah hati ke tempat pendidikan yang mahal guna mendapatkan pendidikan terbaik justru berakhir tragis karena sang anak pun menjadi korban perundungan di sekolah. Ya, hal inilah yang sedang dirasakan oleh pengacara Sunan Kalijaga, di mana sang anak pun diduga terlibat kasus perundungan di sekolah mewah, menjalani proses panjang kasus yang melibatkan putranya tersebut. Kemarin ada sebuah titik terang, di mana pihak kepolisian pun menjadwalkan melakukan persidangan pledoi atau pembacaan pembelaan dari terduga anak pelaku yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, tidak disangka, kejadian mengejutkan pun terjadi, di mana Sunan yang datang bersama anak dan istrinya mendapati kepala sekolah yang datang untuk menemani terduga pelaku tanpa adanya undangan dari pihak kepolisian. Akibat pemandangan tersebut, Sunan pun merasa seolah anaknya dinomorduakan dalam hal ini. Karena itulah, ia pun lantas mempertanyakan maksud dari hadirnya pihak sekolah yang seolah membela terduga pelaku. Sementara anak saya, siapa? Ada yang damping dari sekolah? Nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, si anak tersangka pelaku terdakwa itu ada wali kelasnya nggak, Pak? Ada wali kelasnya kan? Kenapa bukan dia yang dampingnya? Ini ya bentuk protes saya kepada sekolah Al-Azhar Kemandoran ya, Al-Azhar 4 Kemandoran. Anak saya jadi korban, ya. Anak saya jadi korban, tapi pihak kepala sekolah maupun wali kelas anak saya malah mendampingi tersangka atau terdakwa, ya. Saya nggak terima nih kayak begini nih. Kasih saya penjelasan, Pak. Coba kasih saya penjelasan. Kalau memang Bapak netral, murid Bapak ini yang juga murid Bapak loh. Pak wali kelas ini murid siapa? Bapak datang sama siapa? Apa datang sama pelaku? Tolong dijawab aja. Ya, ini nggak ada yang dibuat-buat nih, nggak ada yang dibuat-buat. Bapak datang sama siapa? Ya. Seorang ibu, Pak. Ini wali kelasnya Sian, Al-Azhar 4 Kemandoran. Ya, hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus anak saya malah mendampingi, ya, mendampingi pihak tersangka atau terdakwa. Ya, jadi hari ini tadi agenda sidang kasus bullying dan kekerasan di sekolah yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah mendengarkan pledoi atau pembelaan dari pihak anak pelaku. Ya, tadi disampaikan oleh kuasa hukum daripada anak pelaku sendiri bahwa memang dia sudah mengakui perbuatannya dan dia menyesali perbuatannya dan dia berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya
yang serupa di kemudian hari. Dan tadi pihak pengacara dari anak pelaku meminta supaya majelis hakim menjadikan bahan pertimbangan daripada penyesalan dan pengakuan apa yang dilakukan oleh kliennya. Sebenarnya tadi ada satu pemandangan yang saya dan terutama si anak dan istri saya tadi sampai menangis melihat bahwa anak pelaku ini datang hadir didampingi oleh kepala sekolah dari Al-Azhar 4 Kemandoran, Jakarta Selatan, dan wali murid atau wali kelas putra saya, yang dimana sebenarnya si anak pelaku itu wali kelasnya itu guru yang berbeda gitu loh. Makanya tadi saya tanya sama kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, murid Pak Kepala Sekolah ini siapa saja sih? Putra saya yang menjadi korban, atau si anak pelaku ini yang berinisial B, atau dua-duanya? Saya bilang, kalau dua-duanya kan Bapak harusnya bisa menjaga perasaan, bisa netral, jangan mendampingi anak yang menjadi pelaku. Nah, kan kita sama-sama bayar sekolah. Saya sampai tanya sama anak saya, kamu pernah nggak bayar sekolah? Saya bilang, bayar. Nah, artinya kita mempunyai hak yang sama. Yaitu tadi, kita tidak minta sekolah berpihak kepada kita, tapi juga kita minta ya pihak sekolah jangan berpihak kepada anak pelaku. Dengan cara apa? Mendampingi, menemani proses persidangan. Perlu diketahui hari ini tidak ada jadwal agenda sidang atau panggilan sidang untuk kepala sekolah dan wali murid. Tidak ada. Itu yang tadi menjadikan kami sedikit agak kecewa, agak emosional karena melihat ini pemandangan kok nggak enak ya dilihat. Terlihat aksi adu mulut antara Sunan Kalijaga dengan kepala sekolah dan satu pihak lainnya yang diduga adalah wali kelas dari anaknya. Sunan Kalijaga juga merasa jika pihak sekolah melindungi terduga pelaku karena ia sama sekali tidak melihat orang tua anak tersebut. Bahkan sampai jelang akhir persidangan yang rencananya tidak lama lagi akan segera diputus. Tak hanya itu saja, Sunan pun juga menambahkan, jika seharusnya pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan orang tua dari terduga pelaku. Namun lagi-lagi, pihak sekolah pun memiliki jawaban kenapa sampai sekarang Sunan sama sekali tidak pernah melihat orang tua terduga pelaku. Dan seperti inilah jawaban dari pihak sekolah terkait pernyataan Sunan Kalijaga soal orang tua terduga pelaku yang disebut-sebut memiliki jabatan dan juga kekuasaan penuh sehingga terus didukung oleh pihak sekolah. Ya, panggil orang tua anaknya yang terdaftar, dampingi. Gimana sih karena jauh? Pak, saya belum. Saya akan ngomong nanti ke media. Gelar press conference khusus untuk membongkar. Oke. Saya masih punya video. Jangan biasakan menantang saya nanti. Karena apa kalau saya menantang baru sama ini saya nggak membantu proses ini, Pak. Kami dilakukan menghadirkan kami melakukan itu melakukan kami Pak. Saya minta maaf ya. Bapak bisa kok, Bapak berwenang loh kepada murid-murid. Bapak bisa dengan kewenangan Bapak manggil orang tua yang terdaftar di sekolah. Ya, kalau Bapak datang. Iya. Kami sudah mengajukan. Terus apa? Udah cal ngerong. Udah cal ngerong. Kami hanya baru kita kan bicara hukum, Pak. Kalau bicara hukum, saya nggak mau tahu, saya nggak kenal sama yang orang-orang figur-figuran, boneka-boneka ngaku-ngaku itu. Yang saya tahu orang tuanya Bapak A sama Ibu M itu. Jadi? Dan keluar loh Pak di diksi, Pak. Artinya kan saya udah bilang nih, Pak, ini hati-hati Pak, hati-hati. Hati-hati. Saya akan persoalkan kalau kayak begini masalah legalitasnya. Bapak punya kewenangan kok. Bapak punya kewenangan. Bapak dan Ibu yang terdaftar di sekolah hadir nih anaknya. Kami sekarang udah kena tegur sama Pak Sunan. Jangan disampaikan Pak. Jangan disampaikan, bahkan kami undang mereka dan berjanji mau datang. Terus tapi ternyata ketegasan dari pihak sekolah Pak. Ya, kami mempertanyakan kembali Pak. Iya.
Setelah dibohongin, terus apa sikap dari sekolah tuh apa Pak? Kami konsultasi ke sekolah, kami mengatakan yang harus dikonsultasikan. Kalau menyangkut hak orang ya kami nggak bisa mengatakan Pak. Hak orang Pak ya? Sangat Kalau hak orang, minta maaf Pak. hak orang, anak saya punya hak didampingi oleh pihak sekolah karena dia bayar sekolah dan dia jadi korban Pak. Dia punya hak. Kan begitu. Wali kelasnya harusnya dampingin. Kalau mau ngomong hak. Iya dong. Ayo Pak, kalau saya salah nih, kalau saya salah ngomong ya, saya sebagai orang tua kalau saya salah ngomong, coba saya pengen denger deh bagaimana penilaian masyarakat. Ya, ini sekali lagi saya ulang, pihak sekolah, bahkan wali kelas, wali murid anak saya yang menjadi korban bullying dan kekerasan di sekolah, malah mendampingi, penglihatan saya, dan saya udah foto, malah mendampingi anak yang menjadi pelaku. Kira-kira kalau kalian jadi orang tua, rasanya bagaimana? Itu aja. Rasanya bagaimana? Bagus gua nggak ngamuk. Alasannya katanya untuk memperlancar proses hukum. Sekarang saya bilang, Bapak tahu nggak Pak Kepala Sekolah, kewajiban mendatangkan orang atau anak pelaku terdakwa ini bukan ada di kepala sekolah, bukan ada di wali murid, ada di pihak kejaksaan. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang, saya cuma mau memastikan membantu supaya proses sidang berjalan dengan baik. Itu bukan tugasnya. Tugasnya kepala sekolah itu bisa ada di posisi netral. Tidak usah, kita nggak minta juga di pihak kami, kita nggak minta. Tapi juga jangan mendampingi. Karena saya lihat ini dari tingkat penyidikan di Polres Jakarta Selatan juga begitu. Ya, pada saat anak itu ditetapkan sebagai tersangka anak pelaku, kepala sekolah itu malah istilahnya merangkul atau memberikan supportnya kepada si anak pelaku. Sementara istri saya sama anak saya yang menjadi korban melihatnya, loh kan saya yang korban ya, kok bukan saya yang dipeluk, kasarnya begitu loh. Walaupun anak saya nggak pernah minta. Nah ini kan ada apa ya? Ada kejadian-kejadian yang seharusnya tidak pantas kami lihat. Ya, kalau kepala sekolah tidak mengeluarkan ya anak pelaku itu karena kami yang meminta. Kami meminta supaya anak ini nggak perlulah sampai dikeluarkan di sekolah, biar dia tetap bisa sekolah. Ketegangan yang terjadi antara Sunan Kalijaga dan pihak sekolah memang menjadi pemandangan panas yang tidak kunjung mereda. Menanggapi hal ini, istri Sunan Kalijaga pun juga sempat terpancing emosinya dan terlibat pembicaraan sengit dengan pihak sekolah. Ya, sebagai seorang ibu, hatinya pun tentu merasa teriris melihat perlakuan pihak sekolah yang seolah menganak kemaskan terduga pelaku. Sempat meminta pihak sekolah untuk meminta maaf kepada sang istri. Namun rupanya ibunda dari Sean sepertinya belum bisa menerima hal tersebut dan menyampaikan kekecewaannya kepada pihak sekolah. Lantas, seperti apakah tangis dari ibunda Sean dan bagaimana Sunan Kalijaga menanggapi jalannya proses pledoi tersebut yang mengungkap jika terduga pelaku mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa. Bapak punya kewenangan tuh. Bapak punya kewenangan. Bapak dan Ibu yang terdaftar di sekolah hadir. Tidak ada mana ada sekolah yang nganter itu hanya satu contoh ke saya baru saya bisa ngerti yang Bapak lakukan sekarang. Saya tidak memberi contoh karena saya melaksanakan berdasarkan saya ya kan. Saya nggak bisa bilang. Kan waktu itu Bapak baru bilang kan, saya kalau misalnya nggak waktu sekolah aja,
ada dan Bapak baik dan bagus, benar kalau menjalankan amanah. Tapi dalam menjalankan amanah, Bapak juga pakai adab. Pakai adab ini kira-kira menyakiti nggak ya? Ini murid Bapak loh Pak, ini biasanya. Ini murid Bapak loh. Anak saya murid Bapak, bayar sekolah. Pernah nggak bayar nggak sekolah? karena undangan yang kami ke sekolah undangan untuk pelaku Pak. Undangannya untuk pelaku bukan korban. Jadi kami memastikan pelaku ada di sini. Kami mengantar kami Baik-baiknya Bapak itu. Sementara itu, pihak sekolah yang dianggap menganakmaskan terduga pelaku masih kekeh untuk menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak berpihak pada siapapun. Pihak sekolah pun juga menuturkan jika ia datang karena undangan dari pengadilan dan diminta untuk mendampingi terduga pelaku. Baik, terima kasih. Kami dari sekolah punya tugas utama adalah membantu lancarnya proses ini. Jadi bukan masalah mendahului siapa, kami hadir karena hari ini Ananda sedang ujian akhir tahun untuk kelas 9. Sehingga jam 12 itu kami berangkat bersama-sama memastikan bahwa pelaku ini sampai di pengadilan dengan baik dan bisa memenuhi proses sebagaimana mestinya. Masih bersekolah di tempat Bapak? Masih. Kenapa nggak ngajak wali kelasnya bagus Pak? Kenapa ngajak wali kelas anak saya? Saya tidak melihat wali kelas Pak, karena Pak Yudi itu adalah guru yayasan di tempat kami juga. Karena kami juga dari yayasan punya ada perwakilan dari yayasan kerja sama. Ini aja Bapak kepala sekolah. Murid Bapak siapa saja? Semua murid saya. Ya. Anak saya murid Bapak nggak? Kenapa giliran anak saya nggak didampingi? Yang ke sekolah hanya untuk keluarga. Jadi kami memastikan Bapak hari ini tidak dipanggil untuk bersaksi Pak. betul, ya betul. Kami menjalankan amanah yayasan. Oh amanah yayasan dampingin anak pelaku. Enggak semuanya supaya kami tahu berjuang. Kenapa nggak didampingin sama wali kelasnya atau sama orang tua kenapa? Karena pendampingan itu berdasarkan tugas kami melibatkan Pak Yudi dan sebagai unsur dari yayasan. Jadi orang tua ini bisa pada melihat ya. Kita bicara masalah adab ya. Bicara masalah perasaan orang. Alasan dia tidak hadir di sidang ini kenapa Pak? Karena sudah mengembalikan kepada orang tua kandungnya. Pak Arif dan Dimana adalah orang tua asuhnya. Kemudian setelah peristiwa semakin berusi, dikembalikan haknya kepada ayah dan ibu kandungnya. Artinya boleh dibilang lepas tangan Pak Arif dan Mona ketika ada masalah ini dikasih ke orang. Saya tidak tahu apakah lepas tangan, tapi menyampainya Berkaca dari pengalaman sang anak yang terkena tindakan perundungan, saat ini Sunan Kalijaga beserta artis lainnya aktif melakukan penyuluhan untuk para orang tua korban bullying seperti dirinya. Lantas, bagaimanakah Sunan Kalijaga ketika melihat kasus perundungan yang sedang marak di tanah air? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Menepi dari kasus dugaan perundungan di sekolah yang melibatkan putranya, sebelumnya kasus serupa juga sempat terjadi dan diduga melibatkan anak Vincent Rompis. Maraknya kasus perundungan belakangan ini membuat advokat Sunan Kalijaga merasa miris dan geram. Apalagi kasus bullying pun juga menimpa putranya.
Lantas, bagaimanakah Sunan Kalijaga ketika melihat pandangan orang lain tentang kasus perundungan di sekolah adalah keisengan anak yang biasa terjadi? Yang sekarang juga lagi rame ya, lagi viral di media. Kami juga ikut prihatin ya atas kejadian kemarin, salah satu korban dari murid kami. Saya melihat, kita semua melihat, kok ngeri sekali ya anak-anak sekarang tuh, yang dimana ada korban anaknya diikat ya, lalu katanya disundut apa. Lalu saya sampaikan sama Sian, kamu mesti ingat ya, walaupun kamu bukan pelaku atau tidak melakukan, tapi kalau kamu ada di lingkungan tersebut ya, atau kamu ikut merekam, atau kamu ikut membuli, atau kamu sekalipun hanya berdiri tidak ngapa-ngapain, tidak memisahkan, atau tidak melapor kepada guru ada kejadian seperti itu, kamu juga bisa kena. Nah, ini edukasi tambahan dari saya kepada Sian, bahwa kalau melihat ada kejadian-kejadian bullying atau kekerasan, ya lebih baik dia menghindar ya, atau mencegah. Kalau dia tidak bisa mencegah, dia menghindar, lapor sama guru. Ya, yang pasti ini kita tidak bisa hanya mengandalkan pihak orang tua atau pihak sekolah saja, tapi seluruh komponen yang ada di lingkungan pendidikan itu memang harus bekerja sama. Kayak kemarin kan, yang lagi viral tuh katanya kejadiannya di warung dekat sekolah. Nah, artinya pemilik warung atau warga sekitarnya pun juga harus ikut sama-sama bisa membuat kondusif atau menjaga ataupun menjadi kooperatif ketika ada peristiwa-peristiwa. Karena kalau tidak kooperatif, ya itu kan akhirnya jadi merugikan pihak korban atau mempersulit proses penyidikan gitu. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama lah istilahnya, bukan hanya orang tua atau guru, termasuk juga yang ada di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat yang sering didatangi oleh anak-anak sekolah. Saat ini, Sunan Kalijaga didukung oleh sejumlah selebriti yang mulai aktif melakukan kampanye Stop Bullying di lingkungan sekolah. Aksi ini pun ditandai dengan mendatangi sekolah dan melakukan penyuluhan untuk para siswa, guru, serta orang tua murid. Sunan Kalijaga pun juga menyadari jika apa yang mereka lakukan tentu tidak sepenuhnya bisa menghilangkan kasus bullying. Tapi setidaknya para korban, orang tua ataupun guru tahu apa yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi dan bagaimana solusi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sunan pun juga menghimbau agar kasus bullying tidak lagi terjadi di area sekolah. Ya, sangat disayangkan jika hal itu masih terjadi. Terlebih bagi anak-anak yang sudah dibiayai dengan mahal oleh orang tuanya. Namun justru menerima perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari teman-temannya ataupun dikeluarkan dari sekolah gara-gara kasus bullying. Ya, yang pasti alhamdulillah ini inisiatif dari saya yang juga didukung oleh teman-teman public figure, selebriti, dan tidak lupa juga disupport sama teman-teman Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, lalu oleh Pak Kapolda Metro Jaya dan juga oleh Pak Kapolres Jakarta Selatan. Jadi hari ini adalah hari perdana di mana kita mengkampanyekan stop bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah. Dan hari ini tadi agendanya juga dibuka oleh Kepala Sekolah, Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, sama tadi rame sama teman-teman artis pada interaktif dengan anak-anak sekolah, baik itu SMP maupun SMA. Disinilah kita mau membuat edukasi, baik itu kepada anak-anak maupun juga para orang tua, ya, bagaimana menyikapi persoalan ketika anak kita menjadi korban atau anak kita menjadi pelaku. Nah, itu yang kita akan sampaikan edukasi seperti apa. Nah, untuk anak-anak sendiri kita akan mengedukasi adik-adik, jangan ya jadi pelaku bullying atau ikut-ikutan membuli teman atau melakukan kekerasan terhadap juniornya atau yang lebih lemah gitu loh. Karena apa? Karena paling ringan kalian kena sanksi hukuman dari sekolah, bisa diskorsing, bisa juga dikeluarkan, dan yang paling terburuk adalah bisa kena pidana kurungan penjara.
Aksi positif yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan kampanye anti-bullying pun juga mendapatkan respon positif dari para selebriti. Lantas, seperti apakah dukungan yang diberikan oleh Uya Kuya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Mirisnya kasus bullying yang semakin marak di lingkungan sekolah belakangan ini memang menjadi keprihatinan luar biasa bagi sejumlah orang tua. Tidak terkecuali beberapa selebriti yang sudah memiliki anak. Ya, menanggapi hal ini, pasangan Uya Kuya dan Astrid ikut mendukung langkah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Apalagi, ia pun mengungkapkan jika Nino pernah menjadi korban perundungan saat masih sekolah dulu. Karena itulah, Uya dengan tegas meminta agar para pelaku perundungan tidak dilindungi oleh sekolah, keluarga, atau siapapun. Uya pun juga berharap agar para pelaku perundungan harus diproses sesuai hukum yang berlaku, agar menimbulkan efek jera sehingga tidak menimbulkan rentetan kasus bullying berikutnya. Bullying itu mungkin ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Ada juga orang yang mungkin nggak sadar bahwa dia melakukan bullying. Nah, makanya ini kita coba berbagi. Worry lah, karena dulu anak saya juga sempat bully. Jadi bullying itu terjadi macam-macam lah. Ada selain fisik juga ada verbal, ada non verbal. Jadi kan kayak fisik tuh dijelaskan fisik ya. Verbal tuh ngata-ngatain, ngejek. Non verbal tuh kayak pengkucilan orang secara sosial tuh juga bullying tuh tanpa orang sadari kan. Dan yang paling penting anak-anak jadi tahu edukasi ternyata bullying itu bisa kena hukuman. Ada efek jerahnya juga, jangan malah dilindungi, ya kan? Kan kita udah pernah dengar kasus yang anak pegawai pajak kemarin kan, akhirnya kan, ya gitu, bapaknya ikut kena segala macam. Jadi intinya anak kita, kalau anak kita melakukan bullying, kita harus kasih tahu, kita harus nasihatin, karena kalau dibiarkan anak kita ngebully terus kita ngebela, gimana anak kita pas tadi udah gede bisa jadi pembuli, kelas menengah bisa jadi penjahat, kan kita nggak mau anak kita nanti jadi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.